Halo teman-teman, selamat siang. Selamat datang di podcast Ngobrol Seru. Jadi teman-teman, podcast kita hari ini kita akan membahas seputar pendidikan teman-teman. Jadi kita podcast bareng-bareng saya, Jerry Syukur. Jadi hari ini kita akan membahas topik yang sangat-sangat menarik teman-teman. Dan pastinya topik yang kita bahas hari ini sangat-sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi topik yang kita bahas teman-teman berjudul sinergi antara pendidikan formal, non formal dan juga informal. Nah, kenapa penting banget kita membahas topik ini teman-teman? Karena ternyata teman-teman, mendidik anak itu nggak cuma di sekolah loh. Nah, jadi kita akan ngobrol seru bareng narasumber supaya topik pembahasan kita hari ini tanpa seru, kita akan mengundang salah satu narasumber yang sangat-sangat berpengalaman di dunia pendidikan teman-teman. Nah, kita langsung saja sapa beliau bernama Mas Ano. Jadi kita langsung saja sapa Mas Ano. Masuk ya? Halo. Halo, Selamat Mas siang, Jerry. Pak. Selamat siang, Mas Jerry. Bagaimana kabar? Puji Tuhan, baik. Siap. Mas Ano gimana kabarnya? Kabar baik, bro. Puji Tuhan. Silakan duduk, Pak Siap, Ano. terima kasih, Mas Ya, Jerry. selamat datang. Halo Mas, apa kabar? Oke, kabar baik lah, Mas Jerry. Puji Bagaimana Tuhan, kabarnya puji. juga, Mas? Puji Tuhan, baik. Gimana keseharian Bapak? Ya, pas tentunya masih aktif di perkuliahan lah. Oh iya. Oke, kita langsung saja masuk di pembahasannya, Pak Mas Ano. Siap, silakan, Mas Jerry. Oke. Silakan. Karena gini, Pak Mas Ano, mungkin banyak orang tua atau pendengar kita yang belum tahu atau belum terlalu paham. Sebenarnya pendidikan itu bukan cuma dari sekolah saja ya. Nah, oke, betul sekali, Mas Jerry. Jadi pendidikan itu ada 3 jenis. Itu yang pertama pendidikan formal, pendidikan non formal, dan yang ketiga itu pendidikan informal. Nah, apa itu pendidikan formal? Nah, jadi pendidikan formal itu pendidikan resmi seperti TK, terus sekolah dasar atau SD, SMP, SMA, serta perguruan tinggi. Nah, terus yang kedua itu pendidikan non formal. Nah, pendidikan non formal itu terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, salah satu contohnya itu kayak kursus. Nah, terus yang ketiga itu pendidikan informal. Nah, pendidikan informal ini terjadi di lingkungan keluarga. Begitu. Mungkin seperti itu. Oh iya, siap. Wah, jadi ternyata yang kita ajarkan ke anak di rumah juga termasuk pendidikan ya, Bang? Iya, Mas Jadi. Jadi bahkan rumah adalah tempat pendidikan pertama dan yang paling utama juga. Jadi anak-anak itu belajar itu dari melihat, terus yang berikut mendengar, dan yang terakhir itu meniru apa yang ada di sekitar mereka. Jadi bukan semata-mata pendidikan itu terjadi di lingkungan sekolah atau pendidikan formal, melainkan juga terjadi di lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga. Jadi demikian, Mas Jadi. Berarti nggak cukup ya Pak, cuma nyekolahin anak terus kita lepas tangan gitu? Ya, nggak mungkin juga, Mas Jadi. Jadi begini, Mas Jadi. Harus ada kerjasama antara rumah, sekolah, dan lingkungan. Jadi anak-anak itu butuh contoh yang konsisten dan dari semua sisi. Jadi tidak hanya di sekolah atau pendidikan formal aja terjadinya lingkungan belajar ini, namun di lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga juga. Jadi ketiganya itu harus kolaborasi atau bisa bekerja sama. Mungkin demikian, Mas Jerry. Mas Ano, kenapa sih kolaborasi ini harus dilibatkan itu antara orang tua, sekolah, dan juga lingkungan? Kenapa harus dikolaborasikan? Oke. Jadi begini, Mas Jerry. Tadi di awal saya sudah sempat bilang bahwa pendidikan formal, non formal, dan informal itu harus berkolaborasi atau bekerja sama. Karena apa? Karena pendidikan itu nggak bisa berjalan sendiri. Misalnya anak diajarkan sopan santun di sekolah. Karena pendidikan itu nggak bisa jalan sendiri, Mas Jerry. Jadi misalnya anak diajarkan sopan santun di sekolah, namun di rumah orang tuanya itu bentak-bentak, jadi anak itu bingung jadinya. Mana yang harus ditiru? Apakah para guru yang ada di sekolah atau orang tuanya yang ada di rumah? Jadi itu, Mas Jerry. Berarti benar juga ya, Mas. Tapi kan realitanya ya kadang susah juga ya, Mas. Orang tua itu sibuk, sekolah juga banyak muridnya, dan
masyarakatnya juga cuek di luar sana gitu. Ya, jadi itu tantangannya Mas Jerry. Tapi kalau misalnya kalau semua pihak mau usaha sedikit aja, hasilnya besar. Misalnya yang pertama, guru bisa sharing atau komunikasi dengan orang tua. Nah, terus yang kedua, orang tua juga aktif bertanya soal perkembangan anak di sekolah. Betul. Nah, terus masyarakat bikin kegiatan positif seperti kerja bakti atau gotong kerja yang berkaitan dengan gotong royongan di lingkungan masyarakat. Misalnya terkait guru bisa sering komunikasi dengan orang tua tadi. Nah, jadi peran orang tua dan guru itu sangat penting dalam perkembangan anak tadi. Jadi komunikasi antara kedua belah pihak ini sangat penting. Nah, terus yang kedua itu orang tua juga perlu bertanya terkait perkembangan anak di lingkungan sekolahnya. Mungkin demikian Mas Jerry. Jadi ternyata untuk mencapai itu sesederhana itu ya, untuk kolaborasi itu tadi ya Mas. Iya Mas. Mas, bisa enggak kasih contoh nyata tentang strategi yang bisa diterapkan dari sinergi ini, biar sinergi dari 3 itu tadi berjalan lancar gitu loh di masyarakat. Jadi kalau dari saya Mas Jerry ya, terkait solusi. Kalau misalkan di lingkungan sekolah, itu mungkin sekolah bisa bikin hari orang tua dalam di mana orang tua bisa mengajar atau sharing pengalaman kerja. Terus di lingkungan keluarga atau di rumah itu orang tua kasih tanggung jawab kecil ke anak, misal menyuruh sesuatu yang betul-betul melatih tanggung jawabnya. Terus yang ketiga itu anak dilibatkan dalam kegiatan warga seperti tadi itu kayak kerja bakti atau kerja sosial atau gotong royong. Mungkin begitu Mas Jerry. Keren sekali ternyata ya. Jadi saya jadi mikir gitu loh. Ternyata yang tukang parkir aja yang ngajak anak senyum juga itu bisa jadi pendidik ya Mas. Iya, jadi mau itu tukang parkir, itu tukang gojek, itu semua itu bisa menjadi pendidik. Karena apa? Jadi seorang pendidik itu tidak harus dia itu berseragam atau bergelar. Nah, siapapun dia, dimanapun itu, dia itu bisa berperan sebagai seorang pendidik. Terakhir ini Mas Anam, kira-kira ada enggak contoh pembentukan karakter ini yang dibangun dari 3 arah yang tadi gitu? Ya, jadi begini Mas, kalau di rumah orang tua itu jujur kalau salah. Maksudnya ketika orang tua melakukan kesalahan itu harus jujur kepada anak. Karena apa? Anak akan meniru apa yang menjadi contoh dari kedua orang tua. Nah, terus kalau di lingkungan sekolah itu guru harus memberikan kayak ujian terhadap siswa walaupun nilainya tidak mencapai target. Nah, terus yang berikut di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat ini orang dewasa kasih contoh yang jujur kepada anak-anak. Misal disuruh untuk membeli sesuatu. Ketika ada uang kembalinya itu kita harus menanyakan kira-kira ada kembalinya atau tidak. Secara tidak langsung dengan bertanya itu akan menguji kejujuran. Nah, kalau misalkan dia menjawab iya berarti dia jujur. Kalau tidak berarti tidak jujur. Karena di situ terjadinya proses pendidik walaupun secara tidak langsung dengan menyuruh dan bertanya. Berarti dari ketiga ini tadi harus disaling kuatkan ya, atau harus saling menguatkan dari ketiga arah yang tadi gitu ya Mas? Ya, jadi benar sekali Mas Jerry. Jadi ketiganya itu tidak bisa dipisahkan karena mereka itu terikat dari entah itu dari lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga. Jadi mereka itu harus berkolaborasi, bekerja sama agar apa? Tercapainya proses pendidikan yang mutu dan pembentukan karakter anak itu juga sesuai harapan. Mas Jerry. Mas Anung, makasih banget ya ilmunya. Saya yakin banget pendengar kita di luar sana itu jadi lebih sadar kalau pendidikan itu harus ada kolaborasi atau kerja bareng lah istilahnya. Iya. Jadi sangat benar sekali ya Mas Jerry. Jadi orang tua itu tidak bisa lepas tangan terkait perkembangan anak itu sendiri. Jadi tidak semata-mata pendidikan itu hanya terjadi di lingkungan sekolah, melainkan juga di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Dan proses pembentukan pembinaan karakter dari anak itu ya memang
untuk kolaborasi tadi dari ketiga jenis pendidikan tadi. Mungkin demikian sih Mas Jerry. Begitu ya teman-teman, obrolan kita kali ini sangat-sangat bermanfaat ya menurut saya. Yuk kita sama-sama ambil bagian dalam pembentukan anak yang hebat demi masa depan itu. Bukan cuma tentang pintar, tapi juga punya karakter. Dan mungkin terakhir juga ini Mas, mungkin ada satu hal yang menginspirasi Mas Ano itu sehingga Mas Ano ini bisa sejauh ini gitu loh. Oke, hal yang menginspirasi ya Mas Jerry. Jadi hal yang menginspirasi saya sejauh ini itu Bapak pendidikan kita sendiri itu adalah Ki Hajar Dewantara. Jadi ada semboyan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara sendiri itu Ingarso Sungtulodo, Ingmadia Mangunkarso dan Tuturi Handayani, yang artinya depan guru harus memberikan contoh, dan di tengah guru harus memberikan motivasi, dan dari belakang guru harus bisa memberikan atau mendorong anak. Nah, jadi semboyan ini perlu diketahui dan dipahami oleh setiap guru, karena supaya guru bisa memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik. Mungkin demikian sih. Berarti sangat-sangat ya menginspirasi lah ya, menginspirasi Mas Ano gitu dari tokoh kita Ki Hajar Dewantara ya. Karena nantinya juga kan, apalagi kan saya sebagai mahasiswa PGSD, pendidikan guru sekolah dasar, ya tentu harus memahami ini juga, karena nantinya saya tentunya pasti akan menjadi seorang pendidik. Harus memahami betul semboyan ini. Tolak ukur lah ya Mas. Seperti itu dari teman-teman, dari narasumber kita menjelaskan materi yang sangat-sangat bermanfaat tentang topik kita hari ini gitu loh. Mungkin sekian podcast kita hari ini tentang pendidikan, strategi pendidikan non formal, formal dan juga informal gitu loh. Mungkin pesan saya buat teman-teman di luar sana, kita harus mengambil bagian dan melibatkan diri untuk menjadi pendidik ataupun jadi motivasi bagi teman-teman di luar sana gitu loh, yang tidak memahami apa itu pendidikan sebetulnya, baik di formal, non formal dan juga informal gitu loh. Mungkin sekian teman-teman, sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. See you. Terima kasih ya Mas. Siap. Terima kasih Mas Jerry. Ya, terima kasih. Sampai jumpa ya Mas.